ada terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi bagi setiap kami yang beribadah di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya kuasa dan kasih Tuhan tidak terbatas. Saat ini kami akan dengar firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami agar firman ini menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan kami, menjadi kekuatan buat kami untuk kami berada di tahun yang dahsyat dan luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Wow, luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Andi, Pastor Lia, tim pastoral yang ada yang memberikan kesempatan buat saya untuk sharing pagi hari ini. Salam dari jemaat dan para pengerja dari Grow Center Manado. Satu salam adalah Torang Semua Basudara. Amin. Yang setuju katakan amin. Beberapa waktu yang lalu, Pastor Andi sudah menggongkan atau mendeklarasikan yang namanya tahun 2022 adalah tahun ekspansi dengan paradigma yang baru. Sama-sama kita katakan tahun 2022 adalah tahun ekspansi dengan paradigma yang baru. Biar itu terjadi buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita harus percaya bahwa di tahun 2022 ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan sementara kerjakan di dalam kehidupan kita. Secara pribadi, keluarga, pekerjaan maupun bisnis dan pelayanan kita. Sekedar saya bagi Bapak Ibu yang ikut, yang gak sempat ikut encounter, ada yang saya bicara waktu itu adalah before expansion. Kita bergairah dengan ekspansi. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sama-sama sebelum mengalami ekspansi, yaitu menunggu waktu Tuhan, menutupi celah Mesir, ikut metodenya Tuhan dan bertindak di waktunya Tuhan. Hari ini kita akan lihat satu cerita di mana Yesus dan murid-muridnya, terlebih khusus murid-murid Yesus, mengalami satu pengalaman yang belum pernah mereka alami. Pengalaman apa yang mereka belum pernah alami? Yaitu pengalaman di mana ketika mereka pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba hari sudah hampir malam. Begitu banyak orang ikut di dalam pelayanan tersebut. Dan Yesus berkata, beri makan mereka. Dan murid-murid pada bingung dan katakan, kita mau beli di mana? Bahkan pun kalau kita bisa beli, nggak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Tetapi Yesus melakukan mujizat yang kita tahu bersama, 5 roti dan 2 ikan. Itu bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan di dalam Matius 14 ayat 20 dan 21 berkata seperti ini. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Orang yang mengumpulkan potong-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ada yang sempat bilang, untung orang Manado, ada satu daerah di Manado tidak ikut. Kalau mereka ikut tidak cukup. Sebab kalau makan itu luar biasa. Dan dari cerita ini, murid-murid lagi, mungkin Petrus dan Yohanes lagi berbicara dan katakan, Petrus, kamu tahu nggak bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu bisa terjadi? Kamu lihat nggak tadi waktu saya pecahkan roti itu dan dibagikan ke yang lain, tiba-tiba rotinya nggak habis. Yang satu bilang, Andreas bilang, tahu nggak ikan-ikan waktu dibagi pun nggak habis. Saya sampai heran dengan apa yang terjadi dengan tangan saya. Mereka lagi membahas tentang hal itu, membahas tentang apa yang mereka alami. Tiba-tiba di ayat selanjutnya, di dalam Matius 14 ayat 22 dan 23. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Mungkin tahun 2021
memorinya masih begitu kuat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana bahkan kita mungkin mengalami keterpurukan di tahun 2021. Kita sudah masuk tahun 2022. Sama seperti murid-murid tadi masih mengingat. Iya ya kalau Tuhan gak tolong waktu itu bagaimana saya bisa keluar dari masalah itu. Untung Tuhan menolong. Tapi firman Tuhan jelas berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. 2021 cerita kesaksian hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat yang kau alami di tahun 2021 sudah selesai. Ada ekspansi yang baru yang Tuhan akan lakukan di tahun 2022. Yang mau mengalami ekspansi beri tepuk tangan. Kalau 2021 engkau pernah mengalami sampai di puncak ini, 2022 Tuhan ingin lakukan ekspansi lebih lagi. Kalau tahun 2021 engkau mengalami mujizat kesembuhan, tahun 2022 lebih dahsyat lagi. Yang setuju katakan amin. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua hari ini berbicara tentang new expansion atau ekspansi yang baru. Mengapa saya harus mengalami ekspansi? Pernah nggak kita pikirkan mengapa kita harus mengalami ekspansi? Apakah dengan ekspansi income kita naik? Apakah dengan ekspansi maka pekerjaan kita akan lebih baik? Apakah dengan ekspansi maka karir saya akan makin cemerlang? Apakah dengan ekspansi keuangan kita akan jadi lebih baik? Apakah dengan ekspansi segala yang kita impikan itu akan menjadi nyata? Ini menjadi perenungan satu pertanyaan. Mengapa kita harus ekspansi? Saya mau katakan bagi saya, mengapa kita harus ekspansi? Karena ini waktunya. Katakan kiri kanan, ini waktunya. New expansion di dalam Matius 14 ayat 22 dan 24 dikatakan sesudah itu Yesus memerintah murid-muridnya untuk naik perahu mendahului ke seberang. Di ayat 24 dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Murid-murid mungkin akan bertanya, "Guru, mengapa engkau minta untuk kami bertolak ke seberang? Mengapa engkau minta kami untuk pergi ke sana untuk mengalami sesuatu yang baru? Padahal begitu banyak tantangan." Saya mau katakan, new expansion itu berbicara tentang ketaatan yang baru. Katakan sama-sama, ketaatan yang baru. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan yang pertama. Tapi hal yang kedua, kita harus taat kepada pemimpin kita. Pemimpin kita yang Tuhan taruhkan menjadi otoritas di atas kita di dalam kantor, di dalam pelayanan, kalau di rumah ini di Grow Center, Pastor Andi, Pastor Lia, itu mendapatkan visi yang dari Tuhan. Bulan ini dan bulan depan kita akan banyak berbicara tentang visi dan value dari gereja ini. Biarlah kita tahu apa yang menjadi visi dari gereja ini. Mempersiapkan umat yang layak untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita diberkati, kita mengalami Tuhan, itu yang diinginkan. Ketaatan yang baru kepada pemimpin dan kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Lanjut di dalam ayat 25 sampai dengan 27 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 tengah malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, apa? Itu hantu. Lalu berteriak karena takut. Saya mau katakan begini, ekspansi yang baru, berbicara tentang ketaatan yang baru, itu butuh sesuatu yang namanya ketenangan. Sama-sama katakan ketenangan. Sebab di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Murid-murid bisa berkata seperti ini, Guru, engkau biarkan kami di tahun 2022.
Katanya ikut Tuhan. Katanya ikut Yesus. Percaya dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Kok hidup saya seakan-akan diombang-ambing, gelombang makin besar. Saya mau katakan bahwa ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dilakukan dalam kehidupan kita, maka pertolongan Tuhan pun itu, bahkan Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita, kita akan katakan tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa? Pikirnya bahwa nggak mungkin itu. Kita punya cara, kita punya metode sendiri untuk yang namanya mengalami ekspansi yang baru. Sementara Tuhan berdaulat atas setiap waktu dan keadaan. Yang setuju katakan amin. Butuh hal yang kedua, yaitu ketenangan. Tetap tenang. Katakan kiri kanan, tetap tenang. Kenapa kita harus tetap tenang? Karena kalau kita tidak tenang, maka kita tidak bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Orang yang tidak tenang ketika mengambil keputusan, keputusannya itu 85% salah. Kalau hari ini engkau katakan, Tuhan, hidup saya udah dinubuatin, udah didoain, tapi kok masih belum terjadi. Udah bertahun-tahun saya nunggu Tuhan, udah bertahun-tahun. Kenapa belum terjadi? Satu kesaksian yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Seorang pengerja di tempat kami di Manado, yang dulunya jemaat, yang hari ini sudah menjadi pengerja. Dia katakan seperti ini, Pastor, tolong doakan saya dan istri saya. Ada dua hal yang kami rindu untuk didoakan. Yang pertama adalah doakan bisnis kami, pekerjaan kami. Yang kedua, doakan untuk kami Tuhan izinkan memiliki keturunan. Dan waktu berdoa saya kuat sekali ditaruhkan adalah sedikit waktu lagi engkau akan mengalaminya. Mengalami double portion. Percayakah engkau? Dia katakan amin. Selesai doa, hal itu enggak langsung terjadi. Mungkin Bapak Ibu sekalian di tempat ini sudah didoakan oleh Pastor Andi, tim pastoral, semua. Tapi tanya Tuhan, kok belum terjadi ya? Tanggal 2 Januari kemarin, di acara di rumah pengerja ini, dia bilang, saya mau bersaksi Pastor. Apa yang Pastor doakan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Dan dua hal yang Pastor katakan bahwa sedikit waktu lagi dan double portion, itu sungguh-sungguh kita alami. Saya secara bisnis Tuhan izinkan mengalami ekspansi. Tapi bukan hanya itu. Istri saya pun sekarang lagi hamil. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tetapi dia katakan, kata sedikit butuh waktu kurang lebih 3 tahun untuk saya mengalami. Waktu Yesus menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang, Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan alami gelombang dan badai. Hidup kita, Tuhan gak janji jadi orang percaya, jadi orang Kristen, hidupnya jalannya mulus. Ada badai, ada gelombang. Tapi tangan Tuhan memegang kita. Yang percaya katakan amin. Hal yang berikut, di dalam Matius 14 ayat 28 sampai dengan 30 dikatakan, lalu Petrus berseru. Ketika gelombang udah terjadi dengan luar biasa, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Belum pernah terjadi sebelumnya ada orang berjalan di atas air. Tetapi Petrus dengan imannya, walaupun kadangkala dia suka over dengan apa yang dia ucapkan, tetapi justru itu menciptakan mujizat. Jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Waktu Bapak Ibu tadi deklarasi tahun 2022 adalah tahun ekspansi dengan paradigma yang baru. Mungkin waktu kita sebut itu di dalam hati kita,
Emang benar mau terjadi? Kamu yakin mau terjadi? Ingat baik-baik, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kalau engkau perkatakan firman Tuhan, saya mau bilang gini, positive thinking dan orang beriman itu berbeda. Apa bedanya? Positive thinking itu berasal dari me. Aku mau, aku berhasil, saya percaya saya berhasil, saya sukses, saya bisa melakukan ini. Saya, dan saya. Tapi orang beriman akan berkata, aku percaya aku pasti sukses, sebab janji Tuhan yang mengatakannya. Saya percaya keluargaku akan baik-baik saja, sebab janji Tuhan yang mengatakannya. Itu perbedaan antara orang beriman dan orang yang positive thinking. Gak ada salah dengan positive thinking. Tapi kalau hari-hari ini memasuki ekspansi yang baru, jangan berhenti di positive thinking. Tapi renungkan firman. Sehingga firman itu akan keluar dan menjadi kekuatan kita ketika goyang. Kita mampu berkata, sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, tapi aku tidak takut sebab Tuhan yang menopang aku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika Petrus katakan seperti itu, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mujizat terjadi di situ. Ayat 30 dikatakan seperti ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau merasa seakan-akan kehidupanmu lagi mengalami mau tenggelam. Kehidupan kita seakan-akan Tuhan udah nggak sanggup Tuhan. Saya ada satu jemaat datang dan berbicara. Dan dia katakan, mungkin ini bulan terakhir pastor saya di gereja. Sebab berat. Nggak mungkin. Ada yang katakan bahwa aku dan keluargaku, aku dan suami akan cerai, pastor. Udah nggak mungkin, ini udah terlalu dalam. Bahkan kami lagi urus di pengadilan. Minggu depan kami akan urus di pengadilan. Saya bilang gini, mustahil bagimu, tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pembedanya adalah ketika engkau lagi berjalan di atas mujizat, berjalan di hal-hal yang bagimu adalah hal yang mustahil. Apakah itu pergumulan, apakah itu sakit penyakit, masalah yang nggak ada ujung dan solusinya. Berani nggak kita teriak minta tolong sama Tuhan Yesus? Siang hari ini setiap Bapak Ibu, beranikah kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saya mau katakan, Pertolongan biarlah fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Biarlah fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada sakit penyakit kita. Tuhan
lagi menunggu Bapak Ibu sekalian untuk teriak kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku Tuhan. Awal tahun ini bukan awal tahun yang mudah bagiku Tuhan. Tapi aku mau berseru kepadamu Tuhan. Siang hari ini sambil kita menutup mata sebentar, Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Anak-anak-Mu yang seakan-akan pengharapan mereka sama seperti Petrus, udah mau tenggelam. Tapi mereka mau katakan, Tuhan Yesus tolong aku. Jangan keraskan hatimu untuk berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Semakin lama engkau menyerahkan hal tersebut kepada Tuhan, semakin tenggelam engkau di dalam masalah tersebut. Tapi kalau engkau izinkan Tuhan mengangkat, ada kemenangan yang dari Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Ayat 31 dan menjadi poin yang terakhir. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Hal yang keempat berbicara tentang new expansion adalah izinkan Tuhan terlibat di dalam hidup kita. Pengalamanmu, apa yang sudah engkau setting selama ini, kalau engkau tidak izinkan untuk Tuhan terlibat dalam hidupmu, mengangkat engkau gak akan kuat lewat. Engkau akan dengan susah payah. Tapi kalau engkau izinkan Tuhan terlibat di dalam hidupmu, Yesus terlibat di dalam hidupmu, Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang menenun setiap cerita di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Hari depan yang gilang gemilang. Amin. Yang setuju sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Why dan how tadi kita sudah bahas. Hal yang ketiga yang terakhir adalah, apa dampak dari kita mengalami ekspansi? Kalau tahun ini, sama seperti Pastor Andi katakan di awal khotbah di awal tahun, kami menunggu, demikian saya pun mengatakan kepada jemaat dan pengerja di Grow Center Manado, kami menunggu kesaksianmu sepanjang tahun ini. Bahkan di akhir Desember akan banyak keluarga katakan, tahun ini sungguh-sungguh kami mengalami ekspansi di dalam bisnis kami, di dalam hubungan keluarga kami. Kami sungguh-sungguh mengalami ekspansi. Sebab apa? Sebab dampak dari ekspansi di dalam Markus 6 ayat 5. Cerita yang sama, hanya saya ambil dari Injil yang lain. Ayat 56 dikatakan, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai-jumbanya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dampak dari ekspansi adalah gini. Engkau di kota, engkau di desa, engkau pergi ke kampung-kampung, orang akan katakan ada Yesus dalam hidupmu. Orang akan katakan ada karakter Kristus yang hidup di dalam hidupmu. Orang akan katakan, wow, seperti ini orang Kristen ternyata. Seperti ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab 1 Petrus 2 ayat 9 menjadi ayat yang terakhir dikatakan. Yuk sama-sama kita baca 1 Petrus 9 ayat 29. Tetapi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan. Orang-orang akan melihat Kristus lewat kehidupan kita.
terjadi mujizat dan keselamatan dari apa yang kita lakukan. Terjadi kesembuhan dan pemulihan. Bahkan orang-orang mendapatkan harapan yang baru, Pak. Kalau saya nggak ketemu dengan Bapak, kalau saya nggak ketemu dengan Ibu, udah selesai. Anak saya mungkin udah nggak ada. Bahkan tujuan dari ekspansi gereja ini memiliki gravitasi, yaitu saving the lost. Katakan sama-sama, saving the lost. Bulan Desember kemarin, list nama yang ditulis, begitu banyak nama yang didoakan. Saya mau katakan, bahkan ada kesaksian yang luar biasa. Seorang anak yang bapaknya menulis tentang nama anaknya. Ketika dia datang beribadah, Tuhan menjamah. 19 tahun, dia adalah orang yang percaya di seberang. Tapi di Januari kemarin, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dibaptis. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saving the lost. Kita menuntaskan amanat agung. Sebab engkaulah imamat yang rajani. Dampak dari ekspansi cuma satu. Saya undang para pemusik. Supaya nama Yesus dipermuliakan lewat hidup kita. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Angkat tanganmu, Bapak Ibu sekalian, percaya dan imani apa yang Tuhan taruhkan visi di gereja ini. Engkau adalah milik kepunyaan Tuhan, imamat yang rajani, yang akan memberitahukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Biarlah tahun 2022 ini sungguh-sungguh ekspansi dengan paradigma yang baru menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya lewat apa yang kita alami, ekspansi yang kita alami, satu tujuannya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.